Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran mengenai akuntansi keuangan menengah 2 atau intermediate accounting ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ekuitas. Dalam pembahasan ini akan cukup panjang ya dan lama karena banyak hal-hal detail termasuk perhitungan nanti jurnal akuntansinya juga dalam mata kuliah tentang ekuitas ini. Tapi sebelum kita ke hal yang spesifik, kita mulai dulu dari definisi, dari penjelasan mengenai sumber-sumber apa informasi yang berkaitan dengan ekuitas. Nah, pertama kita harus paham dulu terkait dengan perusahaan ya. Perusahaan seperti apa sebetulnya yang ada unsur ekuitasnya. Nah, perusahaan sendiri ya eh, sesuai dengan definisinya bahwa perusahaan itu ya organisasi yang berusaha gitu kan, organisasi yang melakukan bisnis. Oke. Jadi perusahaan itu organisasi yang melakukan bisnis. Nah, ini bisa berupa komersial ataupun juga industrial. Kalau komersial itu lebih ke perdagangan ya trading, misalnya jual beli barang, tidak ada proses produksi dan hal yang lainnya. Adapun juga yang industrial itu berarti dia ada proses pabrikasi atau proses industri. Misalnya seperti industrial itu pabrik kulit ya, dari bahan baku diproses hingga barang setengah jadi ya, jadi bahan. Setelah jadi bahan diproses lagi menjadi sepatu, dan setelah jadi sepatu diproses lagi, di packing segala macam dan dipoles, dan akhirnya jadi barang siap jual itu ya. Nah, perusahaan ini biasanya dikelola oleh uh, asosiasi ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan mencapai tujuan yang sama. Oke. Tujuan perusahaan apa? Sudah jelas sekali bahwa setiap perusahaan namanya usaha berarti tujuannya adalah mencari laba atau keuntungan itu ya. Walaupun ada mungkin tujuan-tujuan yang lain, misalnya ada tujuan sosialnya selain mencari keuntungan juga, dia bisa juga memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. Itu kaitannya dengan social entrepreneurship sih sebetulnya. Jadi wirausahawan, wiraswastawan yang mana dalam pekerjaannya itu membantu masyarakat juga. Misalnya daerah yang belum teraliri listrik dibuatkan turbin ataupun apa ataupun pembangkit listrik tenaga air, dia jual listriknya kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain juga dia membantu kepada masyarakat untuk mendapatkan energi listrik untuk penerangan dan juga untuk kebutuhan keperluan rumah tangga. Kira-kira seperti itu, yaitu dari definisi mengenai perusahaan sendiri. Nah, selanjutnya ada berapa jenis perusahaan itu, karena perusahaan itu beda-beda ya, tergantung dari jenis dan kelompoknya perusahaan. Nah, perusahaan itu dibagi minimal ada 6 bentuk ya. Pertama adalah perseroan terbatas, yang mana ini yang akan kita bahas lebih detail nanti terkait dengan ekuitas, modal saham segala macam itu ada di perseroan terbatas gitu kan ya. Nah, perseroan terbatas itu suatu perusahaan dipisahkan ya, nanti saya jelaskan, nanti dijelaskan dengan kebutuhan pribadi, dengan harta pribadi, nanti saya jelaskan lebih detailnya. Sekarang kita coba bahas sekilas aja dulu, highlight dulu nih bentuk-bentuk perusahaannya. Ada CV ataupun Commanditair Vennootschap, ini istilah bahasa Belanda ya. Jadi CV itu ya, CV itu dia lebih ke perusahaan pribadi perorangan gitu kan ya. Jadi perorangan, tetapi di dalamnya tetap ada karyawan dan hal yang lainnya. Terus yang ketiga adalah usaha dagang. Usaha dagang itu dia khusus secara spesifik, perusahaannya itu hanya berdagang, cakupannya itu lebih mikro ya. Usaha dagang misalnya di pasar seperti itu ya. Yang keempat adalah koperasi. Oke, kalau koperasi seperti yang Anda ketahui bahwa koperasi itu marwahnya ataupun filosofisnya itu bahwa dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi ketika dia koperasi ada di satu wilayah, misalnya
koperasi simpan pinjam gitu kan ya, yang sekarang lagi marak. Itu udah yang sekarang lagi marak itu sebetulnya koperasinya itu sudah keluar dari marwahnya koperasi, kebanyakan jadi rentenir yang dilegalkan. Padahal sebetulnya harusnya koperasi ya koperasi. Koperasi itu marwahnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah, misalnya saya anggota koperasi ini disimpan pinjam. Saya meminjam uang ke koperasi. Oke. Dan nanti saya memberi nyicil lah katakan ke koperasi untuk membayar cicilan dari pinjaman saya itu. Dan nanti kalau ada keuntungan dari koperasi hasil dari meminjamkan uangnya ke anggota, itu kembali lagi ke kita sebagai anggota. Jadi ada selisih, ada keuntungan lebih yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Makanya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Yang berikutnya adalah ada firma. Firma sama aja ini sejenis perusahaannya firm. Jenis usaha juga sama, cuman berbeda halnya dengan perseroan terbatas. Yang keenam adalah BUMN. Kalau BUMN itu kaitannya dengan badan usaha milik negara. Jadi kalau BUMN itu jelas bahwa perusahaannya itu dimiliki oleh negara dan keuntungannya diambil oleh negara untuk siapa? Dan nanti dari keuntungan BUMN ini diperuntukkan untuk pendapatan negara dan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, ya. Jadi banyak bidang-bidang usaha yang dikuasai oleh BUMN ya seperti listrik, gas, terus BBM ya dan hal yang lainnya itu khusus dikuasai oleh negara, tidak diberikan ke halayak umum ya. Adapun umum yang bisa ikut mungkin di anak cabang perusahaannya, mungkin yang ngebantu BUMN itu. Oke, kita lanjut ke definisi perseroan terbatas ya. Definisi perseroan terbatas. Oke. Jadi secara umum nih pengertian dari perseroan terbatas ini adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum ya. Dan modalnya itu dari berbagai macam saham. Nah, kalau di dalam PT itu, walaupun saya misalkan mendirikan PT 2, 3, atau 4 orang, itu nanti pembagiannya itu berapa uang yang saya berikan dalam bentuk lembar saham. Misalnya, per lembar saham dihargai sekitar Rp1.000, misalkan ya. Nah, kalau saya nanam modalnya di perusahaan itu adalah 10 juta, berarti ada 10.000 lembar saham yang saya miliki di dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi pembagiannya itu disesuaikan nanti dengan berapa uang yang saya setor ya kepada perusahaan dan itu nanti dikonversikan ke lembar saham di dalam perusahaan. Oke, ciri-ciri perseroan terbatas berikutnya. Oke. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa perseroan terbatas itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Oke. Nah, bahwa profit maximization atau meningkatkan keuntungan itu adalah ciri khas dari perseroan terbatas. Dia punya fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Ya jelas bahwa perseroan terbatas itu fungsi komersialnya bahwa dia bergerak di penjualan ya, pembelian segala macam dan juga fungsi ekonomi bagaimana si PT ini bisa memberikan peluang untuk mengurangi pengangguran seperti itu ya. Dia juga bisa meminjam uang ke bank ya. Ada fungsi ekonominya di dalam perseroan terbatas juga. Dan berikutnya modal PT nih didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Nah, itu termasuk misalnya kita pemilik juga, kita kepemilikannya itu dikonversikan ke lembar saham ataupun juga obligasi surat berharga yang dipasarkan ya. Oke. Terus yang keempat adalah PT ini tidak memiliki privilege ya ataupun dia tidak memiliki fasilitas khusus dari negara karena sifatnya private, sifatnya dia pribadi, sifatnya dia swasta sehingga dia tidak ada hubungannya dengan bantuan dari pemerintah. Tidak ada kalau PT itu. Beda halnya tadi dengan UMKM ya atau koperasi itu bisa dapat ada fasilitas dari negara. Tapi kalau untuk PT itu nggak bisa karena PT itu murni dia mencari keuntungan. Selanjutnya rapat umum pemegang saham ya
itu akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Nah, itu biasanya dilihat dari berapa saham yang dimiliki oleh para pemilik perusahaan, itu dia yang punya kekuatan di dalam bersuara ya. Untuk menentukan direksi, ya direkturnya siapa, segala macam itu ada dibahas di RUPS. Biasanya yang suara terbesar itu adalah yang investasinya lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Jadi tidak bisa kita untuk saham biasa ini ya, tidak bisa kita memiliki perusahaan tapi kita tidak ada tanggung jawabnya karena uang kita ada di sana. Oke, jadi karena uang kita ada di sana, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memajukan si perusahaan. Karena kalau perusahaannya maju secara pribadi, si individunya juga ikut mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba ya. Berikutnya, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Dividen itu laba ditahan ya. Jadi laba yang akan didapatkan oleh si pemilik saham hasil dari usaha PT tersebut. Nah, direksi adalah pemimpin utama pada perusahaan perseroan terbatas. Jadi kalau di PT itu ada direkturnya ya, ada direktur utama, ya ada direktur keuangan segala macam itu kan ya. Jadi dewan direksi itu yang paling tinggi ya. Oke, lanjut kita dengan jenis-jenis dari PT itu sendiri. Nah, ada yang berupa PT terbuka, ya. PT terbuka itu di mana dia go public, ya. Kalau PT terbuka itu atau initial public offering atau IPO. Nah, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat boleh tuh, kalau mau Anda juga bisa misalnya di bursa saham Anda membeli saham PT BCA, misalnya Bank Sentral Asia, atau PT Telkom Indonesia, atau PT Gas Indonesia, itu Anda boleh memiliki saham di sana gitu kan ya, boleh membeli saham di sana, cuman ada batasannya biasanya. Jadi tidak banyak saham kita bisa miliki kecuali kalau si perusahaannya di take over oleh kita. Baru itu bisa kita memiliki suara yang besar. Nah, yang kedua adalah PT tertutup, perseroan terbatas tertutup. Nah, ini berbeda dengan TBK tadi yang terbuka. Jadi kalau PT tertutup ini dia tidak melakukan aktivitas jual beli saham ke masyarakat luas ya, tidak dia. Jadi modal yang didapatkan ini dari kalangan tertentu saja, misalnya keluarganya ataupun rekannya, kerabatnya. Jadi lebih ke private ya, lebih ke pribadi. Jadi sahamnya pun juga didapatkan dari lingkungannya sendiri. Contohnya misalnya ada Salim Group, itu pemiliknya yaitu itu juga gitu kan. Ada Bakri Group, ada Sinarmas Group, ada Lipo Group, itu biasanya sahamnya itu dimiliki sebagian besar oleh kalangan-kalangan tertentu yang ada unsur kedekatan dengan mereka. Berikutnya adalah jenis PT ya. Ada juga tuh yang ketiga ini PT kosong. PT kosong itu adalah dia udah punya izin ya untuk usaha, tetapi belum memiliki kegiatan. Jadi izinnya udah ada, perusahaannya udah legal, tetapi si PT ini belum ada kegiatan untuk menghasilkan ekonomi ya, menghasilkan keuntungan, ada pendapatan segala macam. Misalnya seperti misalnya di sini nih ada Sarana Reka Tama Dinamika, misalkan dia ada perusahaannya udah terdaftar di negara, tetapi dia belum ada aktivitasnya gitu kan ya, aktivitas bisnisnya belum belum berjalan di perusahaan tersebut. Nah, itulah yang diistilahkan sebagai PT kosong. Berikutnya adalah PT domestik. PT domestik itu adalah PT yang berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya itu di dalam negeri. Kalau PT domestik itu, jadi dia tidak ada urusan dengan luar ya. Jadi seluruh aturan berlaku di dalam negeri. Tidak ada misalnya di Malaysia, di Singapura, seperti itu tidak ada. Tapi dia hanya internal ada di Indonesia. Itu PT dalam negeri. Terus ada juga PT perseorangan. Nah, kalau PT perseorangan seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang saja. Tetapi kalau persyaratan hari ini, kalau yang saya lihat bahwa
itu PT itu harus dimiliki oleh 2 orang atau lebih gitu kan ya. Nah, kalau sebetulnya kalau secara teori ada PT perseorangan, tapi kalau secara praktek hari ini bahwa PT itu saya belum pernah lihat ya perusahaan yang hanya milik 1 orang gitu kan. Kecuali kalau CP ya. Eh, eh, jadi kalau di PT perseorangan itu si pemilik sekaligus jadi direktur perusahaannya. Dia memiliki kekuasaan tunggal dan dia sebagai pemegang aset seluruh perusahaan. Jadi yang namanya wewenang segala macam ya ada di tangan dia. Terus berikutnya ada PT asing nih. Nah, kalau PT asing itu adalah perusahaan yang telah didirikan di luar negeri dengan mengikuti di negara lain ya, dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tapi jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dengan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang berlaku di dalam negeri. Nah, misalnya PT PMA ya, penanaman modal asing tuh. Jadi pemiliknya bisa saja orang luar. Misalnya sekarang di kita ada produk seperti Starbucks, KFC. Itu perusahaannya bisa perusahaan kita. Perusahaannya perusahaan dalam negeri, di sini PT-nya PT kita. Padahal itu penanaman modal asingnya itu dari luar seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana sih kalau kita Anda misalnya ingin usaha dan ingin mendapatkan izin untuk membuat perseroan terbatas ini. Nah, alurnya seperti ini. Jadi alurnya proses pendirian PT itu pertama kita minta bantuan notaris biasanya ya. Ya, saya ulangi bahwa kalau mendirikan PT itu kita biasanya dibantu oleh seorang notaris ya. Kita bisa ngecek nama, sebetulnya bisa online sih, cek nama perusahaan ya. Kalau perusahaannya tidak ada, belum ada ya, itu bisa langsung diproses. Kalau sudah ada dikembalikan lagi ke kita dan nanti kita ganti lagi namanya agar nanti disetujui. Nah, setelah cek secara online itu nama perusahaan dan disetujui, nah baru kita membuat akta pendirian PT ya di depan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Nah, itu termasuk di dalamnya ada keterangan domisili perusahaan di mana perusahaannya nanti lokasinya, kantornya, dan juga dibuatkan NPWP-nya ya. Nah, itu biasanya di NPWP itu ada SPPKP ya, surat pengukuhan kena pajak ya. Jadi ada pengukuhan kena pajak untuk perusahaan kita. Terus ada juga pengesahan dari Menteri Kemhumkam kalau udah selesai nanti itunya. Kalau sudah selesai si suratnya izin di perusahaan kita itu nanti di SK-kan ada surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM ya. Jadi kita mendapatkan izin, akhirnya kita mendapatkan izin. Terus berikutnya juga kita akan punya kalau tempat usahanya seperti perdagangan, terus tempat usahanya jelas gitu kan ya. Nanti kita juga akan dikeluarkan SIUP-nya, surat izin usaha perdagangan ya. Dan berikutnya adalah ada tanda daftar perusahaan yang nanti akan diproses gitu kan ya. Diproses dan kita mendapatkan tadi SIUP, TDP dan NPWP perusahaan itu, dan setelah ada itu baru nanti dikembalikan ke kita. Sahlah kita sudah memiliki PT tersebut. Tapi nih kalau PT tersebut ingin kita bergerak di bidang tertentu, biasanya harus punya sertifikat tertentu berdasarkan jenis usaha PT-nya. Kalau PT-nya misalkan jasa konstruksi, itu ada urusan lagi dengan organisasi yang mengurus izin usaha jasa konstruksi ya. Terus jika kegiatan yang lain juga sama, misalkan ya ada misalnya yang mengurus bidang-bidang yang berkaitan dengan otomotif, mungkin ada dari asosiasi otomotifnya dan hal yang lainnya lah, industri misalkan seperti itu ya. Jadi
kalau perusahaannya ada aja selesai sampai di notaris gitu kan. Tapi kalau untuk izin operasionalnya untuk bidang-bidang tertentu itu harus punya sertifikasinya, punya berapa tenaga kerja ahlinya di bidang konstruksi, kalau konstruksi ya. Kalau di bidang industri, industri apa dan siapa itu nanti akan keluar izin tersendiri ya. Oke, selanjutnya terkait dengan modal nih. Nah, modal si PT ini ya tadi sudah dibahas bahwa didapatkan dari para pemilik perusahaan ya. Jadi dalam anggaran dasar si PT itu sudah ditentukan sebetulnya berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Nah, jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni ya. Nah, ini kita coba lihat di undang-undang terbaru nih terkait dengan perusahaan ini. Modal dasar PT itu sesuai dengan pasal 109 angka 3 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, UU Cipta Kerja yang menjadi polemik kemarin. Itu mengubah dari pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa satu, dia wajib memiliki modal dasar. Oke. Nah, modal dasar perseroan terbatas itu ditentukan berdasarkan keputusan para pendirinya. Berapa sih kata pendiri modal dasarnya? Nah, itu selanjutnya mengenai modal dasar ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, itu kira-kira selintas bahasan kita mengenai perusahaan ya, khususnya PT. Kita lanjut spesifik sekarang ke tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang ekuitas. Oke. Nah, ekuitas ini kaitannya dengan yang tadi. Ekuitas sama dengan modal ya, yang ditanamkan di dalam perusahaan. Menurut PSAK ya, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi keuntungan ya, keuntungan. Jadi modal ya. Modal itu sama dengan ekuitas. Nah, jenis dan unsur ekuitas atau modal setor ya. Jadi di sini bahas pertama kita modal setor dulu ekuitasnya ya. Pertama modal setor, jenis dan unsur ekuitas itu. Modal disetor merupakan jumlah uang disetor atau ditanamkan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, bahwa ekuitas ini itu yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Jadi nanti si modalnya diganti dengan lembar saham, ya. Itu dikatakan ekuitas. Berikutnya adalah return earning. Apa sih ekuitas return earning ini? Nah, keuntungan yang ditahan. Jadi kalau perusahaan sudah berjalan dan dia mendapatkan keuntungan dan keuntungan belum dibagikan, itu bisa masuk jadi ekuitas. Nah, jadi keuntungan ditahan itu keuntungan bersih ya, keuntungan bersih, sisa operasional perusahaan dan tidak diambil oleh pemiliknya atau pemegang saham. Nah, keputusan laba ditahan ini itu sebaliknya diputuskan oleh pemilik perusahaan. Contohnya nih dalam PT yang terbuka yang TBK tadi ya, keuntungan berupa dividen yang akan ditentukan oleh RUPS. Jadi berapa sih keuntungan yang belum diberikan kepada pemegang sahamnya? Itu diumumkan dalam rapat umum pemegang saham ya. Nah, berikutnya juga itu terkait dengan jenis dan unsur ekuitas itu modal dari penilaian kembali. Kalau modal dari penilaian kembali itu berarti ada semacam audit ya, ada semacam penghitungan kembali di perusahaan, ada penyesuaian, ternyata ada lebih ya. Nah, itu biasanya dimasukkan sebagai modal dari penilaian kembali ya. Itu akan mengubah di dalam neracanya. Baru kita masuk sekarang ke dalam saham ya. Oke. Jadi saham nih. Saham itu berarti si perusahaan mengeluarkan saham tersebut. Karena kalau PT ya, judulnya PT di awal tadi sudah saya bahas bahwa dia akan dikonversikan investasi kita itu menjadi saham. Berapa lembar saham yang kita dimiliki di dalam perusahaan tersebut, sejumlah uang yang kita tanamkan perusahaan itu. Nah, ada dua jenis saham diklasifikasikan. Pertama adalah saham biasa atau common share.
Yang kedua adalah saham istimewa atau saham preference, yaitu preference stock ya. Nah, karakteristiknya gimana kalau saham itu? Nah, saham itu pertama mengenai hak pembagian proporsional. Itu hak proporsional itu disesuaikan atas laba ataupun kerugian. Jadi tergantung dari berapa jumlah investasi kita, saham kita. Kalau untung berapa untungnya nanti persentasenya. Jadi persentase lah. Nah, juga dalam manajemen itu hak voting. Oke. Terus atas aset sangat likuidasi. Terus yang berikutnya adalah atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama atau preemptive right ya. Itu haknya ya. Hak pembagian proporsional. Yang berikutnya adalah memiliki resiko kerugian besar. Oke. Ya yang namanya usaha gitu kan ya, ada resiko untung dan resiko rugi gitu kan ya. Jadi bisa beresiko besar juga kalau perusahaannya ternyata tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Ya, kalau perusahaan untung berarti ada keuntungannya ya bagi kita yang menanamkan modal ataupun membeli saham perusahaan tersebut. Tidak ada jaminan perusahaan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Nah, kalau perusahaannya bangkrut misalkan dibubarkan, itu nggak ada yang namanya dibagikan aset dan dividennya karena perusahaan juga bangkrut, harus bayar utang segala macam. Oke. Komponennya. Jadi komponen ekuitas itu tadi sudah dibahas, ada saham preference dan juga ada saham biasa. Itu namanya agio saham ya. Modalisator ataupun saham yang kita berikan ke dalam perusahaan itu ada dua jenis, saham biasa dan saham preference. Itu adalah agio saham dan ditambah dengan laba ditahan ya, dikurangi dengan saham atau agio saham treasury, ditambah dengan laba komprehensif ya, laba komprehensif lain, dan tambah juga kepentingan non pengendali. Itu ya komponennya. Oke, kita bahas dulu pertama mengenai saham biasa. Apa itu saham biasa? Jadi saham biasa itu merupakan kepemilikan dasar dari saham dengan hak-hak seperti memilih anggota direksi, memperoleh pembagian laba, membeli saham tambahan. Ya, kalau di saham biasa. Terus merupakan saham yang mempunyai hak suara. Kalau saham biasa beda dengan yang preference ya. Hak residu terhadap pembagian laba setiap tahunnya dan juga hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Oke, kalau nggak ada sisanya setelah dilikuidasi, kalau punya saham biasa berarti kita punya hak atas uang yang kita miliki. Selanjutnya mengenai pengeluaran saham biasa. Nah, saham biasa ini pada perusahaan itu yang belum menggunakan paperless ya, yang belum digital. Nah, akan dicetak ya. Akan dicetak setelah di RUPS, akan dicetak berapa jumlah lembar sahamnya yang akan dikeluarkan. Nah, modal saham yang diautorisasi merupakan jumlah maksimum saham yang dapat dikeluarkan. Contoh, nih, kita langsung ya sekarang langsung ke hal teknis, ke penghitungan secara akuntansinya. Oke, perhatikan pelan-pelan ya, karena kalau ini tidak dibahas secara cermat, kalau cepat-cepat membahasnya, khawatirnya Anda tidak paham bukan ya, mengenai, karena ini banyak nanti pola-pola penghitungannya. Oke, contoh pada tanggal 1 Januari 2018 PT Masagi adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi, mendapat otorisasi untuk mengeluarkan saham sebanyak 1000 lembar saham dengan nilai nominal per lembarnya itu adalah 10.000. Itu nggak perlu dicatat dalam buku akuntansi. Kenapa? Karena baru menerbitkan, ya, baru membuat, mencetak, itu belum ada transaksi akuntansi. Karena ingat ya, akuntansi itu dicatat kalau ada uang keluar ataupun juga uang masuk, itu baru akuntansi. Oke, berikutnya adalah kalau melakukan penjualan nih. Tadi tanggal berapa? Oke, jadi di awal Januari dia buat perusahaan. Nah, sekarang berikutnya adalah misalnya pada tanggal 15 Januari perusahaan mengeluarkan saham biasa dan menjualnya 20.000 lembar dengan kurs 120.
Nilai nominal per lembar saham adalah Rp500. Hitunglah jumlah kas yang diterima. Tentukan agio ataupun disagio modal saham. Dan buatlah jurnalnya. Oke, mari kita bahas secara pelan-pelan ya. Pertama adalah kita lihat dari berapa lembar saham yang dijual. Oke, saya akan garis bawahi ya. Jumlah saham yang dijual adalah 20.000 lembar saham. Diambil dari sini. 20.000 lembar ya. Terus dihitung adalah berapa nilai nominalnya. Nilai nominalnya itu adalah Rp500. Nilai nominalnya adalah Rp500 dari sini ya. Terus selanjutnya berapa kursnya untuk saham tersebut? Kursnya adalah 120%. Oke. Jadi kalau 120%, 20.000 dikali 500 dikali 120. Ini totalnya. Oke. Itu total kas yang diterima. Tetapi dari kas diterima tersebut ada nominal saham biasa. Tadi yang punya hak istimewa ya. Berapa? Nah, kalau kita mau menghitung saham biasa itu di luar dari nilai kurs. Yaitu dari jumlah lembar saham dari harga berapa nominalnya. Berarti 20.000 ya. Itu tadi yang soal ya, ke 20.000 tambah 500 harga sahamnya. Tanpa ada nilai kurs. Nah, oke. Jadi total sahamnya itu adalah 10 juta kalau yang nominal saham biasa. Nah, ketika ini dikurangi ya dari kas yang diterima, uang yang diterima, ternyata sebetulnya nominal sahamnya itu untuk yang saham biasa itu cuma 10.000. Sisanya itu adalah agio saham, yaitu 20.000. Nah, agio saham itu bisa penambahan atau pengurangan, atau istilah lain selisih. Selisih dari saham nominal dengan yang ada di pasaran. Ya. Berarti di sini selisihnya adalah sebesar 2.000. Berapa kas diterima? Nah, sesuai dengan tadi menjualnya berapa. Jadi kas yang diterima itu yang ini. 12.000 turun ke bawah ya, masuk menjadi kas. Sisanya modal saham biasa yang ini 10.000 ya. Bentar. Jadi yang ini yang 10.000 itu nominal saham biasa ya, yang ini. Oke. Berarti modal saham biasanya masuk ke 10.000 dan juga agionya berapa? Pengurangan. 12.000 dikurangi 10.000, selisihnya berapa? Yaitu 10.000. 10 juta. Selisihnya itu adalah 2 juta. Itu kira-kira cara penghitungannya. Oke, berikutnya terkait dengan prosedur penerbitan saham. Ada 4 tahap ya, penerbitan saham di Bursa Efek misalkan ya. Jadi ada tahapan persiapan, ada persetujuan dari RUPS, terus ada juga menunjuk penjamin, emisinya siapa, terus ada juga nanti tahap pengujian ya oleh Bapepam ya. Jadi otorisasi Bapepam nanti akan menguji dan membuat pernyataan tentang pendaftaran ini. Terus yang ketiga adalah mulai kita menawarkan saham ke pasar. Dan saham ini akan dicatat di Bursa Efek. Semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham ya, biaya penjamin, emisi, ya, biaya akuntansi, biaya hukum, percetakan, pajak dan lain-lain itu nantinya akan mengurangi pendapatan atas penjualan saham tersebut ya. Oke, kita lanjut ke nilai pari atau nilai par atau VAR ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Par value ya untuk saham. Fair value itu digunakan artinya adalah nilai yang ditetapkan atau nilai yang tampak. Fair value itu berarti berapa nilai yang ditetapkannya ya, yang akan muncul nanti di dalam PT kita. Nah, nilai par itu tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Jadi penerbitan saham dengan nilai par yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Oke, kontingensi itu lebih ke analisa kira-kira berapa uang yang akan dikeluarkan oleh si perusahaan ya.
Nah, saham preference atau saham biasa itu merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Oke, yang kedua, agio saham itu nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Jadi berapa nilai lebihnya? Itu dicatat ya. Bagaimana dengan saham tanpa nilai par? Nah, kalau saham tanpa nilai pari itu alasan penerbit saham ini pertama menghindari kewajiban kontingensi, yang kedua menghindari kebingungan dalam pencatatan nilai par versus ataupun dibandingkan dengan nilai pasar. Ya. Nah, saham tanpa nilai par harus dicatat sebagai nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Tuh ya artinya seperti itu. Oke, mengenai saham tanpa. Oke, kita coba lihat contoh penghitungan saham tanpa nilai par ya. Misalnya PT Merapi menerbitkan memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Nah, jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar saham, maka akan dicatat. Nah, ini. Jadi dari mana 100 ini? Oke, lihat. 100 ini dari 200 ya dikali dengan 500. Oke. 200 dikali dengan 500 berarti jumlahnya itu sebesar Rp100.000. Itu berarti akan masuk menjadi kas dan juga nantinya akan menjadi saham biasa sebesar jumlah yang sama dari kas yang didebitkan kan ya. Karena ingat kalau rumus akuntansi itu kan aset sama dengan equity plus dengan liabilities. Jadi aset harta adalah kewajiban ditambah dengan modal. Jadi kasnya yang 100.000 masuk ke aset perusahaan dan menjadi modalnya itu adalah di saham biasa. Ya, itu kita sedikit Anda kembali lagi ke pelajaran pengantar akuntansi ya. Rumus itu bahwa aset sama dengan equity plus liabilities ya, modal dan kewajiban. Oke, kita lanjutkan terkait dengan bagaimana kalau saham diterbitkan ya dengan sekuritas lain. Nah, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misalnya ada convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi warrant ya. Nah, metode untuk alokasinya itu ada metode proporsional dan juga ada metode penambahan. Bagaimana dengan metode proporsional cara hitungnya? Oke, ini cara hitungnya. Contoh ya, kembali lagi contoh kita. Satu perusahaan nih, PT AP ini menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai 100 dan nilai wajarnya itu adalah 600. Serta 200 lembar saham preference dengan nilai par 200 dan nilai wajarnya itu 1000 yang dijual dengan lamsam sebesar 400.000. Oke, lihat nih rumusnya gimana. Saham biasa. Oke. Kita lihat saham biasa, si perusahaan menerbitkan 500 lembar saham biasa. Oke, ini sama dengan ini. Ini harus diperhatikan ya postingannya ada di mana pos-posnya agar Anda nggak bingung. Nah, ini 500 saham biasa. Oke. Harganya berapa? Nah, yang dihitung di sini itu adalah nilai wajar. Nilai wajarnya itu sebesar 600 rupiah ya. Jadi 500 dikali 600 sama dengan 300.000 rupiah ya. Nah, 300.000 rupiah ini nanti berikutnya adalah dihitung dari saham preference dulu ya. Jangan dulu kita ngitung persennya. Nanti takut bingung kalian kalau langsung hitung persen ya. Oke.
Kita lihat saham preference. Saham preference dari mana sih? Nah, saham preference itu adalah Rp200 ya, nilainya itu. Nilai parnya itu sama dengan atasnya, yang kalau yang atas mah nilai parnya itu adalah Rp100 ya, nilai WS, nilai parnya 100, nilai wajarnya itu 200. Oke. Nah, sorry, salah ini. Saham preference itu adalah dari sini, sorry, 200 lembar ya. 200 lembar saham preference, jumlah saham bukan harganya. Dan nilai harga sahamnya itu tadi bukan 200 yang ini, sorry, salah ya. Bukan yang ini, tapi yang ini Rp1.000. Kita dihitungnya dari nilai wajar ya, bukan nilai par. 200 dikali 1.000 ya sama dengan 200.000. Oke, jumlahkan dulu. Silakan jumlahkan. 300 tambah 200 sama dengan Rp500.000. Nah, kalau untuk ngitung persentase ini berapa persen sebetulnya saham biasa dan berapa persen saham preference? Tinggal dibagikan saja. 300 per 500. Berarti jumlahnya adalah 60% dari kepemilikan saham ini. Dan begitu pun juga yang bawah. 200 per 500 ya, berarti 40%-nya. Barulah 100%. Oke. Kita hitung alokasinya. Nih. Alokasi dari saham biasa. Oke. Sebagaimana soal di atas, ini dijual dengan lamsam sebesar Rp400.000. Nah, ini yang jadi dasar kita penghitungan. Bagaimana yang biasa dan bagaimana juga preference. Kita ditinjau dari aspek yang tadi, yang persentasi. Nah, ini yang presentasinya. 100% itu untuk keseluruhan. Berapa persen yang biasa? Yaitu 60% ya yang biasa nih. Dan 40% yang preference. Dari mana ngitungnya? Ya dari yang 400 yang dijualnya. Jadi 60% dari 400.000 adalah 240.000 ya. Dan 40% dari 400 adalah 160.000. Oke. Masih mudah nih, masih mudah cara ngitungnya. Kita lanjut. Berikutnya adalah metode proporsional. Bagaimana kalau dengan metode proporsional? Kalau metode proporsional, katakanlah perusahaan itu menerbitkan 500 lembar saham. Kita harus jeli dengan soal ya kalau ini. Karena ada nilai par dan nilai wajar. Jumlah saham yang diterbitkan adalah 500. Oke. Nilai parnya 100. Oke. Nilai wajarnya 600. Oke, perhatikan ya. Terus si perusahaan juga mengeluarkan saham preference. Itu kan tadi saham biasa. Sekarang mengeluarkan saham preference. Saham preference-nya 200 ya. Dengan nilai parnya 200 ya, sama. Lihat warnanya dengan yang atas 200. Nilai wajarnya 1.000. Sama dengan yang tadi soalnya yang sebelumnya. Oke. Dijual juga dengan lump sum. Nah, ini cuman lamsam ya. Nah, ini cuman beda metode penghitungannya aja. Yang ini proporsional ya. Kalau yang ini proporsional, metode penghitungannya itu seperti ini ya. Tadi nyambung dengan yang tadi yang metode proporsional kan yang tadi ini lanjutannya. Nah, ini di tahap sini ini lebih ke penghitungan di akuntansinya, di penjurnalannya. Berapa uang yang didapatkan oleh perusahaan sebesar 400.000. Berarti kas masuk ke perusahaan itu sebesar jumlah yang sama yaitu 400.000. Kalau tadi kan sebelumnya cara penghitungan alokasinya berapa, biasa berapa. Nah, ini tinggal dijurnalkan saja. Bagaimana cara penjurnalannya dari penghitungan ini. Oke. Saham preference, oke lihat preference nih. Ini preference. Berapa lembar saham? 200 lembar saham. Oke, ini ya. Saya tandai dulu. Ada 200 lembar saham untuk saham preference. Ya. 200 lembar saham dan juga nilai parnya berapa? 200. Berarti jumlahnya adalah 4
400 jumlahnya 440.000 ya. Agio saham preference gimana? Nah, oke, untuk agio saya sedikit bahas. Agio itu selisih antara saham biasa dengan saham yang dijual ya. Dengan nilai saham itu sendiri. Misalnya nih, bahwa 160.000 ya dikurangi dengan 40.000 adalah 120.000. Oke, coba Anda silakan balik lagi ke penjelasan sebelumnya ya. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa berapa sebetulnya nilai penjualan sahamnya itu. Oke, yaitu 60% ya. 60% ya. Jadi 60% itu tadi ada 300.000 ya. Oke. Coba nanti kita cek lagi ke belakangnya bagaimana cara penghitungannya. Oke, jadi agio saham preference itu, ingat saham preference tadi berapa persen? Saham preference itu adalah 40% dan saham biasa itu berapa persen? 60%. Nah, ini 16.000 dari mana? Mungkin Anda bertanya-tanya ya, 16.000 dari mana? Kan yang dijualnya itu 400 ya. Ingat. Yang jadi perhitungan ya, ini kas ini uang yang masuk ke perusahaan berapa dan berapa kewajiban perusahaan. Ini yang ini semua ini adalah kewajiban perusahaan. Kita akan menghitung yang 400 ini, kewajiban perusahaan itu apa saja. Pertama adalah saham preference, yaitu yang nilai parnya, dan agio sahamnya itu adalah nilai selisih antara saham preference dengan nilai wajar. Ya. Yaitu berapa? Yaitu 160.000. Dari mana? Kan yang dijualnya itu adalah 400.000. 400.000 kalau 400.000 40%-nya itu berarti 160.000. Dikurangi berapa? Dikurangi ini. Ini dari mana? Dikurangi dari saham preference. Kan tadi saya bilang selisih ya. Selisih dari saham nilai par dengan nilai wajar. Berarti 160.000 dikurangi 40.000 adalah 120.000. Oke. Baik, lanjut. Kita ke saham biasa. Kalau saham biasa itu tadi nilainya berapa lembar? Ada 500 lembar saham biasa yang ini ya. Dan nilai wajarnya berapa? Nilai parnya berapa? Nilai parnya itu 100, berarti berapa? Rp50.000. Oke. Agio saham biasa berapa? Agio saham biasa sama tadi hitungannya dari yang 400 ini dikali 60%. Karena tadi hitungannya adalah 60% ini itu ya. Jadi 60% ini adalah 240 dikurangi 50.000 berarti 190.000 ya. Nah, silakan Anda hitung kembali kalau nggak percaya. Ini semuanya totalnya itu di 400 ya, totalnya itu 400.000 ini sama dengan kas yang diterima. Oke, kita lanjut. Oke, dengan metode penambahan. Bagaimana kalau cara penghitungannya itu dengan metode penambahan? Masih soal yang sama dengan yang tadi ya soalnya. Oke, cuman metodenya yang berbeda. Itu metode penambahan. Kalau tadi kan proporsional kita bahas tuh yang 2 slide sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai metode penambahan. Soal yang sama, oke. Tapi di sini yang berbedanya itu adalah untuk saham preference nilai wajarnya itu tidak diketahui. Oke. Tapi jualnya sama. Jualnya adalah 400.000. Cara menghitungnya, nah ini. Yang berbeda dari metode proporsional adalah nih, ini belum diketahui. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa tidak diketahui. Saham preference nilai wajarnya itu tidak diketahui. Oke. Bagaimana caranya hitungnya ya? Jadi jumlahnya berarti saham preference jumlahnya yaitu Rp300.000. Saham biasa yaitu Rp300.000. Alokasinya gimana? Katanya alokasinya. Oh gini alokasinya. Dijualnya berapa? Dijualnya itu adalah 400 dalam lamsam kan. Dijualnya 400. Saham biasa berapa? Saham biasa adalah 300. Tinggal dikurangikan saja. Harga penerbitan 400 dikurangi 300.000 berarti
totalnya itu yang preference jadi 100.000 karena saham biasanya itu adalah 300.000 yang ini ya. Oke, paham ya sampai di sana. Bagaimana sekarang dengan metode penambahan untuk di jurnalan, di proses penjurnalannya ya. Nih cara penjurnalannya. Oke, saham preference masih soal yang sama. 200 lembar dikali 200 rupiah berarti 40.000. Kasnya sama diterima 400 ya. Nah, saham preference itu berapa tadi di soal tadi itu sebesar 100.000 ya. 100.000 dikurangi 40.000 yang dari ini kan agio itu selisih ya. Berarti ini dari sini ya. Yang 40.000 itu dari sini. Itu berarti jumlahnya 60.000. Nah, saham biasanya berapa? 500 lembar dikali nilai par. Nilai parnya 100 rupiah berarti 50.000. Nah, agio sahamnya selisihnya berapa? Ya, tadi kan 300 di soal itu. 300 dikurangi ini 50.000 berarti totalnya adalah 250.000. Ini kalau dijumlahkan sama dengan jumlah kas yang diterima. Oke. Beres tuh. Sekarang kita akan coba bahas yang lain yaitu tentang saham yang diterbitkan dengan transaksi non kas ya. Oke, jadi saham diterbitkan dengan transaksi non-kas, itu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada pertama nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima, ya. Kedua adalah jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Oke, kita lanjut nih ke penghitungannya. Bagaimana cara penghitungannya? Begini, saudara-saudara. Oke. Jadi ini. Misalnya ada perusahaan PT SPA di sini menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par sebesar 500 untuk mendapatkan paten atas produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi kita lihat kasus pertama nih. PT SPA ini tidak dapat menentukan nilai wajar paten. Oke. Karena dia hanya bisa menentukan nilai par ya. Tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar Rp750. Oke. Jadi caranya gimana? Berarti paten itu harganya dari Rp750 dikali lembar saham. Berapa lembar sahamnya? Yaitu 20.000. Berarti dia harus mengeluarkan uang mengeluarkan biaya untuk par untuk paten dalam bentuk saham sebesar 15 juta. Itu apa saja bagiannya? Saham biasa sebesar 10 juta. Dari mana 10 juta ini? Yaitu nilai par ya dikali dengan 20.000 lembar saham berarti 10 juta. Nah, sisanya adalah agio. Nah, saya ulangi lagi. Agio saham itu adalah selisih antara saham biasa ya, itu dikatakan agio saham biasa. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kasus kedua ya. Di kasus kedua, nih, misalnya PT SPA ini tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar 12 juta. Kalau tadi penghitungannya itu dihitung dari kira-kira nilai wajar per lembar, kalau ini dihitung dari nilai wajar paten secara keseluruhan, ya, yaitu 12 juta. Oke, berarti patennya 12 juta, ya. Jadi langsung aja kalau ini mah tinggal catat aja, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Kalau tadi kan 750 dikali 20.000 lembar, karena harganya per lembarnya 750. Kalau ini langsung patennya adalah 12 juta, masukkan saja. Harga paten 12 juta, berarti saham biasanya sama, yaitu 500 lembar dikali 20.000, ya. Jadi agio sahamnya selisih antara 12 juta dan 10 juta, yaitu 2 juta. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Kasus ketiga, nih, masih soal yang sama.
PT SPA tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten, tetapi konsultan independen menentukan bahwa patennya itu adalah sebesar 12.500.000. Nah, berdasarkan metode diskonto arus kas. Gampang saja, sama sih ngitungnya, tinggal hampir mirip-mirip yang tadi, cuma bedanya nominalnya saja. Kalau ini kan nilai penghitungan berdasarkan konsultan ya 12,5 juta. Berarti selisihnya berapa ya? 2,5 juta gitu kan, tidak lagi saham biasanya. Oke, kita lanjut ke pembelian kembali saham. Jadi alasan perusahaan membeli kembali saham yang dia edarkan sendiri, yang dia jual ya, itu ada alasannya ya. Oke, pertama meningkatkan earning per share dan return on equity. Oke, itu ya. Ini silakan Anda cari penjelasannya terkait dengan penghitungan return on equity seperti gimana, earning per share gimana gitu kan ya. Oke. Terus dia menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Maka dia membeli kembali sahamnya. Terus yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, kalau kekhawatiran bahwa si perusahaan dikuasai oleh orang lain, maka si perusahaan bisa membeli kembali saham yang sudah dia jual. Oke. Yang keempat, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan. Oke. Harga stabil atau meningkat. Jadi si perusahaan itu bisa bermain juga caranya untuk meningkatkan permintaan ya. Maka dia beli kembali. Maka ketika di pasar tidak hukum itu ya, hukum ekonomi itu antar supply and demand. Ketika barangnya tidak ada sahamnya, itu berarti harga meningkat karena banyak orang yang nyari. Oke, bisa juga stabil harganya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu saham treasury. Oke, saham treasury itu adalah reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik atau retirement atau dijual kembali di masa depan. Nah, jika saham tidak ditarik dari peredaran maka disebut saham treasury ya. Jadi kalau tidak ditarik dari peredaran itu namanya saham treasury. Nah, saham treasury ini tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Oke. Menurut PSAK 50 dan 55, jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut ya, saham treasury dikurangkan dengan ekuitas. Ya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas, ya, entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Jadi kalau ini tidak diakui dalam laba rugi ya, saham treasury dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Oke. Berikutnya, nilai saham treasury diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan atau bisa juga di catatan atas laporan keuangan CALK ya, sesuai dengan PSAK nomor 1 yang revisi 2009 di penyajian laporan keuangan. Nah, entitas yang mengungkapkan sesuai dengan PSAK nomor 7 ya, pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Oke. Kita langsung ke teknis ya, ke contohnya. Bagaimana sih contohnya dalam saham treasury ini? Karena kalau dijelaskan secara teori emang bingung juga sih. Enaknya langsung kita ke contoh soal berdasarkan kasus, itu akan lebih mudah bagi Anda untuk mempelajarinya. Oke, contohnya PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham. Ya, saham biasa. Nilai parnya 200 dan harganya itu 500 rupiah per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20.000. Oke, nih. Jadi, berapa ekuitasnya nih? Pertama dihitung dulu dari saham biasa.
Saham biasa itu adalah Rp200 parnya, ya. Nilai fair value-nya itu adalah 200, ya. Rp200. Berapa lembar? 20.000 lembar. Berarti berapa? 4 juta. Oke. Agio sahamnya berapa? Oke. Nah, ini yang penting. Anda harus bisa menghitung agio saham, ya. Agio saham dari mana munculnya agio saham ini. Sehingga agio sahamnya itu adalah sebesar 6 juta. Mudah sekali. Oke. Kok kenapa mudah? Ini balik lagi seperti soal yang tadi. Berapa harga yang dijual? Karena kalau nilai par itu untuk saham biasa, kalau agio itu saham yang nilai wajar yang dijual, ya. 500, ya, dikali 20.000, berapa nominalnya? 10 juta, ya. 10 juta, berapa saham biasanya? 4 juta. 10 juta dikurangi 4 juta berarti 6 juta. Nah, ini agio sahamnya itu adalah sebesar 6 juta. Oke. Laba ditahan berapa? 20 juta. Tinggal jumlahkan saja. Jadi totalnya adalah 30 juta. Pahamlah, gampang. Oke, gampang ya? Gampang. Lanjut. Jadi, misalnya berikutnya pada tanggal 2 Februari, si PT JKL ini melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar dengan harga 700. Oke. Nah, kita hitung dulu nih treasury, berarti kan si perusahaan ini membeli kembali, berarti harus ada uang yang dikeluarkan nih karena membeli kembali dan dia mendapatkan saham treasury yang dia jual. Berarti kas kita berkurang sebesar 3,5 juta, tetapi itu akan masuk di saham treasury kita. Oke, udah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara penghitungan total ekuitasnya? Balik lagi ke soal yang tadi. Oke, tadi soal itu sampai dengan sini kan hafal tadi bahwa saham biasanya itu nilai par saham 200, lembarnya 20.000, berarti sebesar 4 juta, ya. Oke, nah 4 juta. Tapi saham yang beredarnya itu menjadi 15.000 karena kan ini dibeli kembali 5.000 kan ya, dibeli kembali 5.000. Oke. Nah, terus agio sahamnya berapa? Agio saham itu tadi soalnya itu adalah harganya 500 dikali 20.000 berarti totalnya adalah 10 juta dikurangi 4 juta berarti nilainya adalah 6 juta. Oke, berikutnya si perusahaan punya laba ditahan sebesar 20 juta dimasukkan. Nah, ditambahkan juga yang perhitungan ini, yang perhitungan ekuita treasury. Treasury dimasukkan ke sini. Jadi tambahan kita memiliki ekuitasnya. Jadi berapa total ekuitas? Total ekuitas itu adalah 26.500.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Setelah bulan Februari, bulan berikutnya, ya, di bulan Maret ini dia menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga 1.000, ya. Berarti 500 dikali 1.000 adalah 500.000. Oke. 500.000 itu berisi saham biasa dan saham treasury, ya. Oke. Saham treasury dan saham agio saham. Saham treasury-nya berapa? 350.000. Oke. Dan agio saham treasury-nya berapa? 150.000. Nah, kalau Anda bertanya dari mana ini harga 350.000, lihat Anda perhitungan di slide sebelumnya, ya. Lihat di perhitungan slide sebelumnya saham treasury itu berapa. Karena ini 500 lembar, ya. Yang tadi dibeli berapa lembar tinggal Anda hitung saja. Itu dari sana, ya. Kalau ada yang nanya, ini 350 dari mana? Oke, jadi agionya itu selisihnya, yaitu 150. Oke. Baik. Bulan berikutnya, pada bulan April, dia menjual kembali sahamnya itu yang 500 lembar dengan harga 600.
Berarti berapa kas masuknya? 500 dikali 600 yaitu 300.000. Nah, eh, saham treasury-nya berapa? Yang dikeluarkan 500 lembar saham itu sama dengan 350.000 ya. 350.000 berarti berapa agio sahamnya? Ya, agio sahamnya adalah 550.000 karena jadi sama 350.000 ya. Oke. Nah, untuk menghitung saham treasury, nah, pada bulan Maret kan 150 tuh. 150.000 bulan Maret itu. Nah, bulan April ini dia ada lagi dikeluarkan lagi ya karena dijual lagi 50.000. Berarti sisanya berapa saham treasury-nya? Sisanya adalah agio saham treasury ya. Sisanya itu adalah 100.000 ya. Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 2 Mei, dia kembali menjual saham treasury-nya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 550. 1.000 dikali 550 adalah 550.000. Oke. Berapa agio sahamnya? Oke. Nah, jadi kita harus hitung lagi, kembali lagi ke yang awal, saham treasury-nya berapa sebetulnya? Oke. Jadi kalau dilihat dari soal yang tadi, saham treasury-nya itu adalah 700.000 ya. Agio saham treasury-nya itu adalah 100.000 ya. Oke. Dari 1.000 lembar saham ya. Terus laba ditahannya adalah 50.000. Jadi kas yang didapatkannya sejumlah saham ini ya yang dijual yaitu 550.000. Agio saham treasury-nya soal yang sebelumnya itu bahwa tinggal sisa 100.000 ya. Yang 100.000 dan berarti sisanya adalah laba ditahan. Laba ditahan sebesar 50.000. Oke. Jadi total saham treasury-nya itu adalah 700.000. Saya ulangi ya. Yang 50.000 ini dari pengali ini dikalikan dengan ini ya. Kalau yang agio saham treasury itu tadi yang sisanya yang di bulan April ya, sisanya itu adalah 100.000. Oke. Sisanya 100.000 berarti laba ditahannya berapa? Oke. Jadi 550 tambah 100 adalah 650 ya. Sementara saham treasury-nya adalah 700 berarti laba ditahannya itu adalah 50.000. Oke. Kita lanjut ke saham preference. Nah, jenis saham yang memiliki hak istimewa kalau preference itu melebihi saham biasa, terutama dalam hal pembayaran dividen dan likuidasi perusahaan. Terus saham yang mempunyai hak preference atau prioritas dengan menerima lebih dahulu pembagian laba setiap tahunnya dan aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Nah, kalau punya saham preference ini kita punya hak istimewa ya. Jadi kita mendapatkan prioritas untuk pembagian laba dan juga kalau si perusahaannya itu dilikuidasi ataupun dibubarkan ya, ditilai asetnya, kita akan mendapatkan pembagian terlebih dahulu dibanding dengan pemilik saham yang lain ya. Oke. Bagaimana karakteristik dari saham preference? Jadi karakteristiknya satu preferensi dividen atau laba ya, dari dividen dari hasil perusahaan itu laba ditahan ya, itu pembagian keuntungan perusahaan itu kita punya preferensi. Terus yang kedua preferensi atas likuidasi tadi udah jelaskan. Yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kalau kita punya saham preference kita bisa jadi memiliki saham biasa di dalam perusahaan. Jadi kita punya hak juga di dalam perusahaan. Yang keempat, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara. Nah, cuman itu si saham preference ini itu tidak memiliki suara ya. Oke. Berikutnya kita lihat dari karakteristik saham preference yang lainnya ya. Ini masih sama saja sih sebetulnya. Ini yang barusan. Nah, saham preference nih. Oke, coba kita lihat nih. Contoh.
PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preference dengan nilai par sebesar Rp300 dan harganya itu Rp1.000 per lembar saham. Terus bagaimana si perusahaan ini mencatat penerbitan sahamnya ya? Oke. Jadi pertama adalah kas 5 juta. Dari mana? Kan itu harganya 1.000 dikali 5.000 lembar saham berarti 5 juta. Kalau harga uang yang didapat kita jangan dilihat dari nilai par ya, tapi nilai harga yang dijual. Oke. Terus saham preferennya berapa? 1,5 juta. Dari mana? Itu dari nilai par 300 dikali 5.000 berarti 1,5 juta. Sisanya adalah selisihnya itu agio saham preference. Oke, lanjut. Nah, saham prioritas ada beberapa jenis. Oke, kita bahas saham prioritas nih atau preference ya. Pertama adalah saham prioritas tidak kumulatif atau tidak partisipatif. Nah, saham prioritas hanya berhak atas dividen untuk periode di mana perusahaan membagikan dividen. Contohnya, pada tanggal 2 Desember ya, 2015 PT Jaya Abadi mempunyai modal saham dari saham biasa nominal Rp 100 per lembar ya, atau 10 juta. Saham prioritas nominal 500 per lembar ya, 12% atau 2,5 juta ya. Sejak tahun 2013 perusahaan tidak pernah membagikan dividen. Tahun 2015, berapa tahun tuh? 2 tahun ya. Perusahaan mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 juta. Berapakah jumlah dividen yang akan diberikan oleh masing-masing jenis saham? Kita lihat yang preference dulu ya. Saham prioritasnya itu adalah 12%. 12% dikali dengan berapa labanya, dividennya, oke, 3 juta, berarti sebesar Rp360.000. Berarti saham biasa itu sisanya, oke, berarti 3 juta dikurangi 360, itu jadi saham biasa sebesar 2.640. Oke. Jadi totalnya tetap 3 juta, itu dividennya 3 juta ya. Lanjut. Bagaimana yang tidak partisipatif ini? Oke. Adalah saham prioritas berhak atas dividen pada periode-periode di mana perusahaan membagikan dividen. Oke. Saham prioritas adalah 3 kali 12% dikali 3 juta. Oke. Nah, terus totalnya jumlahnya adalah 1.080.000. Nah, berapa saham biasanya? Saham biasanya itu adalah 3 juta dikurangi 1.080.000. Berarti totalnya berapa? 1.920.000. Oke. Lanjut. Saham prioritas yang partisipatif ya, tidak kumulatif yang partisipatif. Yaitu akan menerima dividen proporsional dengan saham biasa. Oke. Nah, ini dilihat dari tadi kalau tadi kan ada yang 12,5%, kalau ini dilihatnya dari berapa jumlah nominalnya yaitu 2,5 juta. 2,5 juta per 12,5 juta ya. Dikali 3 juta itu sama dengan 600.000. Oke. Dan saham biasanya itu 10 juta per 12,5 juta dikali 3 juta berarti 2.400.000. Totalnya masih tetap sama 3 juta. Itu yang partisipatif ya. Bagaimana yang kumulatif dan partisipatif? Oke. Yang kumulatif dan partisipatif itu tinggal dihitung saja. 3 dikali 12,5% dikali 3 juta, itu 1.080.000. Terus saham biasanya itu 12% dikali 3 juta, berarti 360. Ya, totalnya itu adalah 1.440.000 ya, dari saham prioritas dan saham biasa.
Nah, sisa dividennya berapa? Jadi kan dividennya tadi 3 juta. Oke, dipotong 1.450.000 berarti totalnya adalah 1.560.000. Oke. Nah, saham prioritas biasanya itu adalah 2,5 juta ya per 12.500.000 dikali 1.560.000 totalnya 1.080.000. Terus saham biasanya yang hitungan yang ini ya 10 juta per 12,5 juta dikali 1.560.000 yaitu 360.000. Oke, jadi jumlahnya yang ini masukkan ke sini ya. Yang 180 ini masukkan ke sini. Yang ini masuk ke sini, berarti totalnya adalah tetap 3 juta. Lembar sahamnya akan dibagikan. Lanjut ke kebijakan dividen. Nah, alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Oke. Memelihara persetujuan dari kreditur, memenuhi persyaratan regulasi negara atau undang-undang perseroan terbatas, membiayai pertumbuhan dan ekspansi, terus mempengaruhi arus kas, likuiditas, berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas itu. Jadi dividen tidak dibagikan secara maksimal ya. Itu alasan kebijakannya. Kenapa? Karena ada alasannya. Oke. Jenis dividen itu ada dividen kas, ada dividen properti, ada dividen likuidasi dan juga dividen saham. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Jadi ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayar sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Kita lihat dividen kas. Oke, dividen kas, Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Oke, dividen kas. Jadi kalau diumumkan tuh langsung yang penting itu tanggal ketika diumumkan berarti berapa laba ditahannya. Terus berapa utang dividennya. Jadi kalau kita lihat bahwa nominal laba ditahannya berapa dan juga utang dividennya berapa gitu kan ya. Ini sorry kebalik nih, harusnya laba ditahannya itu di debit dan utang dividennya itu ada di kredit. Ini kebalik ininya nih. Ininya harus di sini. Sini ya. Bukan di sini. Oke. Utang dividennya itu di kredit. Nah, ketika tanggal pencatatan nggak ada entry. Tetapi ketika pembayaran itu ada entry. Jadi utang di debit dan kas di kredit gitu kan ya. Tuh. Jadi ada 3 transaksi ini dividen kas itu. Pertama ketika diumumkan, yang kedua diumumkan kewajibannya ya, tanggal entry-nya berapa nggak perlu dicatat ya. Terus ketika membayar itu baru dicatat lagi. Oke, lanjut. Contoh, kita langsung ke contoh biar mudah memahaminya ya. Tanggal 2 Juni PT PQR itu mengumumkan pembayaran dividen sebesar 200 rupiah atas 200.000 saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 2 Juni ya, bukan 22, pada tanggal 2 Juni. Jadi tanggal 2 Juni itu dia umumkan 200 rupiah per 2000 dari 2000 lembar saham. Oke. Yang terhitung pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 2 Juni. Oke. Nah, transaksinya nih. Tanggal pengumuman tanggal 2 Juni. Itu 40 juta dari mana? 200.000 dikali 200 ya, 40 juta. Utang dividen berapa? Berarti utang dividen 40 juta. Tanggal pencatatan nggak ada entry ya. Ketika diumumkan dan dicatat tidak ada entry kalau pencatatan. Pengumuman dicatat ya. Tanggal pembayaran itu ya
12 Juli baru 12 Juli itu dicatat. Utang dividennya 40 juta, ya. Kasnya 40 juta. Oke, kita lanjut ke dividen properti. Merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas, ya. Properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Oke. Nih, misalnya PT QRS melakukan transfer kepada pemegang saham berupa beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta. Dengan mengumumkan dividen properti tanggal 12 Desember 2012 untuk didistribusikan tanggal 22 Januari 2013 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman, ya, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 200 juta, ya. Oke. Tanggal pengumuman adalah tanggal 12 Desember 2012. Oke. Dan tanggal distribusi 22 Januari 2013. Oke. Potensi kerugian yaitu adalah selisih dari berapa nilai sekuritas dan berapa nilai wajar yang dimiliki. Selisihnya itu 300 dikurangi 200 berarti 100 juta total kerugiannya itu. Oke, berarti dikurangi dari investasi ekuitas. Jadi kerugian 100 juta, investasi ekuitas 100 juta itu di kredit. Oke. Nah, laba ditahan sebesar 200 juta dan juga utang dividen sebesar 200 juta. Itu itunya ya, penjunalannya. Oke. Tanggal distribusi, utang dividen properti sebesar 200 juta, investasi ekuitas juga sebesar 200 juta, ya. Oke, kira-kira begitu. Lanjut, dividen likuidasi. Dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan, laba ditahan, dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Dividen likuidasi lebih mengimplikasikan return atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan perusahaan. Contoh langsung. Kita langsung ke contoh ya. PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 220 juta. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Oke. Kita lihat bagaimana cara pencatatannya. Ketika diumumkan nih 100 juta. Oke, sebagai laba ditahan. Agio sahamnya itu sebesar 120 juta. Ingat, agio itu adalah selisih. Jadi selisih dari 220 dan 100 juta adalah 120 juta. Oke, utang dividennya gitu sebesar 220 tuh, karena si PT RST ini memberikan dividen itu. Oke, ketika tanggal pembayaran, utang dividen 220 dan kas dikeluarkan 220 juta. Oke. Berikutnya kita bahas mengenai dividen saham. Oke. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun, tidak ada kas masuk dan keluar, ya. Ketika saham dividen dikurang dari 20 sampai 25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan atau dividen saham kecil. Ketika saham dividen lebih dari 20 dan 25% dari saham biasa yang beredar, maka nilai par dialihkan ke laba ditahan ke modal saham dividen saham besar kalau itu, ya, karena di atas 20 sampai 25%. Contoh, kita lihat bagaimana contohnya. PT UPW memiliki 2 juta lembar saham. Oke, saham biasa beredar dengan nilai par 200 dan laba ditahan sebesar 700 juta. Jika PT UPW mengumumkan 10% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 per lembar, maka pencatatannya adalah, oke, kita lihat. Sebelum kita lihat penghitungan pencatatannya, kita harus garis bawahi dulu nih hal-hal penting.
Pertama adalah berapa saham yang dimiliki saham biasa yang dimiliki oleh PT UVW. 2 juta lembar saham. Berapa nilainya parnya? Yaitu 200.000. 200 rupiah. 200 rupiah dikali 2 juta lembar saham berarti 400 juta. Ya. Nah, laba ditahannya berapa? Laba ditahannya itu adalah sebesar 700 juta. Oke. PT UVW mengumumkan 10% dividen dari saham. Oke. Maka perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham. Nah, nilai wajarnya berapa? Adalah 300 rupiah per lembar saham. Oke, sudah saya kasih tanda tuh ya, poin-poin pentingnya. Kita lihat bagaimana pencatatan akuntansinya. Laba ditahan adalah 60 juta. Oke. Dari mana ini 60 juta? Oke. Berapa dividen yang diumumkan? Dividen yang diumumkan adalah 10%. Ya. Jadi yang diumumkan adalah 10% saham dan si perusahaan itu memiliki laba ditahannya itu adalah sebesar 700 juta. Oke. Oke, 700 juta. Berarti 70 juta dong. Bentar, kita lihat dulu ya. Saham yang biasa yang didistribusikan itu sebesar 40 juta. Ya. Terus agio sahamnya 20 juta. Nah, jadi jangan dulu ngitung yang 60 jutanya dulu. Tapi hitung dulu yang saham biasa yang didistribusikannya. Berapa? 40 juta itu diambil dari 10% dari 2 juta dikali 200 rupiah adalah 400 juta. 400 juta, 10%-nya berapa? Ini 40 juta. Ya. Nah, agio sahamnya berapa? Agio sahamnya itu adalah 20 juta. Oke. Nah, sehingga hasilnya itu adalah laba ditahannya itu adalah 60 juta dari mana? Ya ini 300 rupiah ya dikali dengan 2 juta lembar saham berarti dia di angka berapa? Dia di angka 600 juta ya. Dia ada di 600 juta. 600 juta 10%-nya adalah 60 juta. Nah, itu laba ditahannya. Karena nilai wajar kan dihitungnya. Coba nanti lihat lagi ke penjelasan sebelumnya. Oke, jadi dari nilai wajar dihitungnya 60 juta itu. Ya, berarti totalnya seperti ini. Oke. Saham biasa dapat didistribusikan itu 40 juta ya. Terus saham biasa sebesar 40 juta juga. Itu ketika didistribusikan